Emang ada Mas jia jempol apa sih Mas maksudnya? Agama yang mayoritas hampir 100% juga tidak menjamin bahwa negara itu bisa aman. Nah, artinya dari sisi orang-orang yang hari ini mungkin memaksakan satu pendapat agar sama, ternyata ada contoh Afghanistan yang hampir semuanya Muslim tapi sampai hari ini konfliknya tidak selesai. Nah, artinya Indonesia patut bersyukur kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau dari PMII ngelihat untuk teman-teman yang ada di pelosok sana itu seperti apa sejauh ini? Makanya dengan kekuatan struktur yang kita miliki, Mbak ya, kekuatan struktur yang kita miliki, itu menjadi salah satu kekuatan kita. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan Islam yang moderat, mengkampanyekan kebangsaan, kebinekaan itu melalui kader-kader kita yang ada di struktur tingkatan paling bawah, dan itu sangat penting sekali. Mereka itu sedikit tapi berisik, Mbak, dan itu dimanapun. Kelompok seperti mereka itu sebenarnya sedikit jumlahnya, tapi karena mereka harus bikin noise dan mereka harus berisik, jadi akhirnya kan salah satu tujuan terorisme kan memancing atensi publik, menciptakan ketakutan dan lain sebagainya. Ya, akhirnya cara-cara itu yang mereka pakai. Halo Sobat Damai, BNPT hadir, harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Jana Demira hadir kembali menyapa kalian semua dalam podcast Cafe Toleransi. Berbicara soal organisasi kemahasiswaan, tidak sedikit yang aktif dalam menyuarakan pendapatnya untuk kemajuan bangsa ini pastinya dengan berbagai cara yang telah dilakukan. Nah, salah satunya adalah masalah isu-isu paham intoleransi yang terkadang membuat generasi muda saat ini dengan cepat terprovokasi untuk melakukan suatu hal yang dapat merugikan bangsa termasuk dirinya sendiri. Nah, terus bagaimana sebuah organisasi kemahasiswaan yang bergerak dalam membuat sebuah benteng serta mencegah berkembangnya paham terorisme untuk membelah NKRI? Nah, kita akan kupas tuntas jawab semuanya di episode kali ini bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang kalau saya lihat nih cukup berwibawa untuk memberikan pesan terhadap anggota dan juga masyarakat sekitar. Langsung saja kita sapa Mas Muhammad Abdullah Syukri. Halo Mas. Mas Abe, ya, aman siap. panggilannya? Iya, boleh Abe aja. Selamat siang Mas Abe. Selamat siang. Gimana kabarnya? Kabar baik. Kan kalau di Cafe Toleransi nih ya Mas, kita panggilan ke penonton tuh ada Sobat Damai. Kalau dari PMI sendiri katanya ada panggilan khusus ya, sahabat. Iya, sahabat. Ada artinya nggak tuh Mas? Iya, karena kita sahabat. Sahabat semuanya ya dalam. Dan sahabat itu kan selamanya. Iya. Ya. Tidak kenal waktu. Ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut sama Mas Abe ini, saya juga mau info ke Sobat Damai yang sedang menyaksikan kalau setiap episode ini kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat, sudah melakukan vaksin dan juga vaksin booster. Jadi untuk ngobrol-ngobrol sesaatnya kita lepas masker dulu kali ya Mas, biar kita lebih enak juga nanti setelah selesai acara kita pakai lagi. Oke, kita langsung aja kali ya Mas ngobrol. Nah, kalau kita berbicara soal organisasi nih ya Mas, apalagi kan Mas Abe ini juga di PMII gitu. Tapi aku mau tahu dulu nih pandangan general Mas Abe tentang organisasi mahasiswa, perkembangannya, pergerakannya tuh seperti apa sih di Indonesia saat ini? Situasinya berubah. Setiap era menciptakan situasi yang direspon pula harus dengan cara yang berbeda. Kalau identik tahun 90-an semisal, ketika situasi menjelang reformasi, hampir semua organisasi mahasiswa turun ke jalan. Atau ketika tahun 2000-an awal, ketika transisi demokrasi, teman-teman banyak melakukan gerakan-gerakan berbasis LSM, pendampingan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, hari ini situasinya berbeda. Situasi sudah semakin mengglobal, ada fenomena revolusi industri, ada fenomena pandemi juga kemarin, itu memaksa kemudian organisasi mahasiswa hari ini lebih kreatif dan inovatif dalam membuat gerakan mahasiswa. Jadi selain kita tetap menancapkan nilai kritis, nilai idealis, tapi juga sisi-sisi kreativitas, inovasi itu harus ada untuk mahasiswa pada hari ini. Benar sih, karena kalau kita lihat dari
kilas balik gitu, kalau dulu mahasiswa bisa bebas menyuarakan pendapat secara langsung, kalau sekarang pun juga sama tapi lebih di era digital gitu. Betul, ya Mas. Jadi gerakannya pun juga harus masuk juga contoh ke dunia digital begitu. Dulu kita susah komunikasi sama menteri, sekarang menteri bisa balas tweet kita. Benar, kita bisa di Instagram juga, bisa iya dengan mudahnya. Ya. Nah, ngomongin PMI ini Mas, kan namanya juga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, memiliki visi keislaman yang inklusif tapi juga toleran dan moderat, betul? Betul. Nah, seperti apa sih Mas kalau PMI itu bisa menggabungkan nih prinsip keagamaan, tapi kan kita tahu bahwa Indonesia ini sangat beragam. Nah, bagaimana bisa suatu organisasi yang inklusif tapi bisa lekat dengan keberagaman? Ya, ini penting banget, Mbak. Aku berdasarkan pengalamanku aja. Ya. Jadi tahun 2019, aku pernah main ke Belgrade, ke Serbia. Oke. Jadi di Serbia itu tahun 90-an, mereka nama negaranya Yugoslavia. Itu tahun 90-an mereka pecah karena perang saudara, perang antar suku, dan perang antar agama. Yeah. Posisinya sangat rumit. Dan sampai hari ini Yugoslavia itu terpecah menjadi negara-negara berdasarkan kesukuannya. Ada Bosnia, ada Serbia, ada Kroasia, ada Kosovo, dan beberapa negara yang lain. Itu berdasarkan kesukuannya. Nah, di situ aku melihat bahwa betapa bersyukurnya bangsa Indonesia. Bahwa kita mau Jawa, mau Sunda, mau Batak, kita masih tetap Indonesia. Satu. Ya. Mau kita Kristen Jawa, Kristen Batak, mau kita Islam Batak, Islam Jawa, itu nggak masalah. Sedangkan yang terjadi di Serbia tidak seperti itu. Karena perang tahun 90 itu hingga hari ini. Jadi ternyata perpecahan negara yang dibagi menjadi berdasarkan kesukuan juga tidak menjawab permasalahan di sana. Semua orang hari ini masih saling curiga dan sebagainya. Sekarang lagi musim Piala Dunia nih, Mbak. Kalau suka nonton bola, kalau negara-negara Eropa Tengah agak ke timur itu lagi main, pasti ramai itu. Ada drone, ada rasisme antar pendukung dan lain sebagainya. Jadi masih ada trouble di sana. Atau juga contoh sebaliknya, saya punya teman orang Afghanistan. Di Afghanistan itu kesukuannya tidak seperti di Indonesia, lebih simpel di sana. Artinya tidak serumit kita, sukunya tidak sebanyak kita. Agamanya juga hampir 100% Islam. Nah, ternyata perangnya sampai hari ini juga masih belum selesai. Hampir setiap waktu teror, bom, dan sebagainya terjadi. Berarti di situ kita ambil contoh, agama yang mayoritas hampir 100% juga tidak menjamin bahwa negara itu bisa aman. Nah, artinya dari sisi orang-orang yang hari ini mungkin memaksakan satu pendapat agar sama, ternyata ada contoh Afghanistan yang hampir semuanya Muslim tapi sampai hari ini konfliknya tidak selesai. Nah, artinya Indonesia patut bersyukur kita punya Pancasila, punya Bhinneka Tunggal Ika, yang mana itu sudah dikonstruksi, sudah founding fathers kita sudah membuat kesepakatan. Dan terciptalah negara Indonesia. Dan hari ini Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berusaha mengimplementasikan, memperjuangkan nilai-nilai yang sudah ada di tataran kampus, secara khusus dan umumnya di masyarakat. Berarti sebenarnya Indonesia sendiri masih belum seperti negara. Jangan sampai, maksudnya meskipun kita berbeda-beda, tapi terbukti sampai sekarang pun kita masih menyatu gitu ya, Mas? Jadi bangsa yang lain masih banyak yang mencari format negaranya. Jadi harusnya bangsa Indonesia bersyukur. Nah, kalau PMI itu kan juga banyak ya Mas, organisasi mahasiswa yang lain selain PMI gitu. Kedekatannya seperti apa sih Mas? Oke, kita baik banget. Kita ada kelompok namanya Cipayung Plus. Nah, kita di situ ada yang Muslim, ada PMII, ada HMI, ada kami, yang nasionalis, ada GMNI, yang Muslim juga ada IMM juga. Lalu yang non-Muslim ada PMKRI, ada GMKI, lalu ada Hikmah Budi, ada KMHDI. Jadi kita semua berkomunitas dengan baik, sering melakukan kegiatan bersama-sama. Bekerja sama-sama juga ya? Iya, kolaborasi kan kata Pak Presiden, kuncinya harus. Kolaborasi. Benar, kita harus saling berkolaborasi. Nah, mungkin Sobat Damai di rumah juga bisa searching lebih lanjut kapan PMI berdiri, visi misinya apa aja, karena mungkin kita nggak akan membahas lebih jauh tentang nanti itu. Bisa dilihat di pmi.id. pmi.id. Nah, sebenarnya yang mau kita tanyakan ini apa aja sih Mas yang diterapkan kepada anggota PMI ini ya, secara mungkin gerakannya secara langsung untuk memajukan bangsa ini itu seperti apa? Maksudnya gerakan langsung terjun ke masyarakatnya seperti apa dan agendanya seperti apa? Banyak sekali. Coba yang paling penting salah satu. Iya, ini saya kayak LPG organisasi. Ditanyain detail. Iya, jadi kita
tentunya kita kan gerakan intelektual, Mbak. Jadi teman-teman juga ada yang melakukan pendampingan pendidikan ke masyarakat langsung ke bawah, lalu juga kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan kita juga turun ke bawah, kegiatan-kegiatan keagamaan hari-hari besar Islam juga kita turun ke bawah. Lalu kemarin contoh ketika pandemi kita juga salah satu kelompok mahasiswa yang pertama kali menyasar lingkungan kampus untuk melakukan vaksinasi dengan teman-teman yang di Cipayung Plus. Karena kan kemarin betul-betul gotong royong itu kan, siapa di bidang apa. Nah, kita yang di PMII dan teman-teman di Cipayung Plus itu yang langsung ke kampus. Jadi banyak sekali sebetulnya. Baik itu untuk kita, Mbak ya, anggota kita sendiri, anggota kita cukup banyak. Berapa jumlahnya itu, Mas? Hari ini kita punya 250 cabang se-Indonesia, selevel kota kabupaten. Dan ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tapi ada beberapa kepengurusan yang provinsinya digabung. Jadi satu. Ya, semisal 250 cabang berarti berapa tuh, Mas? Anggotanya. Belum. Terus kayak contoh Bali Nusra, Bali, NTB, NTT itu masih satu kepengurusan. Lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara masih satu kepengurusan gitu. Lalu untuk di komisariat, Mbak, komisariat itu level universitas. Kita tidak kurang punya 1.000 komisariat. Jadi jumlah kader aktif kita itu tidak kurang dari 1 juta kader. 1 juta kader. Dan itu umurnya semuanya di kalangan di bawah usia 30. Karena batas kita di bawah usia 30 maksimal S1 dan S2, S3 juga. Oke. Tapi ya kalau kader aktif rata-rata di S1. Nah, kalau di pengurus besar baru harus S2. Oke. Jadi di pengurus besar tuh bisa 30 ke atas? Enggak 30 tetap maksimal. 30 maksimal. Ya. Oke, berarti cukup menyasar memang kalangan muda dan kalangan yang masih aktif. Iya, nah, jadi itu untuk internal, Mbak. Jadi kita tetap bagaimana kita melakukan pengembangan sumber daya manusia. Ya, setidaknya untuk kader kita sendiri di bidang ekonomi, di bidang agama, pendidikan, sosial, politik, kebudayaan dan lain sebagainya. Itu untuk internal. Untuk eksternal ya tadi, hal-hal yang bersifat tadi kita membantu masyarakat dan lain sebagainya. Tersebar di semua sektor ya, Mas. Ya, betul. Nah, dari PMI sendiri Mas, kader-kadernya ada nggak sih, seperti apa sih sebenarnya pahamnya untuk memutus rantai intoleransi, radikalisme yang sekarang juga lagi digalakan gitu ya, Mas? Ya, ini yang menarik, Mbak ya. Islam mayoritas di Indonesia dan yang mayoritasnya adalah dari Islam itu kelompok Nahdlatul Ulama, yang mana itu gerakannya sudah ratusan tahun yang lalu, dakwanya sampai hari ini, dan yang mengimplementasikan nilai-nilai itu di kalangan anak muda di kampus itu salah satunya pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi memang sudah panjang sekali begitu. Nah, tinggal tadi saja metodenya untuk yang internal tadi kita mengimplementasikan dan mengkader kita agar menjadi agen-agen toleran begitu. Kalau eksternal tadi pendekatan dengan metode-metode khusus ke masyarakat. Jadi luas sekali. Karena kita bicara kasus-kasus terorisme, intoleransi, itu kan banyak dimensi. Tidak hanya terkadang penyelesaiannya dari masalah doktrin saja, terkadang juga mohon maaf ada yang motifnya ekonomi dan lain sebagainya. Nah, itu juga kita ada pendekatan-pendekatan seperti itu ke masyarakat. Ada juga karena pendekatannya mohon maaf karena mungkin literasinya kurang, maka kita pendekatannya pendekatan pendidikan. Ada yang karena mohon maaf mungkin kebudayaan, ya akhirnya kita juga bagaimana memahamkan dengan jalan-jalan kebudayaan. Jadi panjang dan banyak. Iya sih, karena juga kalau sebenarnya ini bagus banget karena kalau kita lihat radikalisme, intoleransi itu banyak juga nyasar mahasiswa, dan apalagi PMI ini kan anggotanya di bawah 30 tahun, jadi mungkin lebih bisa menyuarakan. Dan the problem is mereka itu sedikit tapi berisik, Mbak, dan itu dimanapun. Kelompok seperti mereka itu sebenarnya sedikit jumlahnya, tapi karena mereka harus bikin noise dan mereka harus berisik, jadi akhirnya kan salah satu tujuan terorisme kan memancing atensi publik, menciptakan ketakutan dan lain sebagainya. Ya, akhirnya cara-cara itu yang mereka pakai. Jadi memang harus ada kerjasama kolaborasi lintas sektor anak bangsa hari ini. Ya PMI tentu nggak bisa sendiri. Ya teman-teman di Cipayung Plus, ya HMI dengan caranya, kami dengan caranya.
Gemini dengan caranya dan lain sebagainya. Teman-teman, semisal di Nahdlatul Ulama lewat pondok pesantren juga dengan caranya masing-masing. Iya, yang penting tujuannya satu sebenarnya. Ya, tujuannya satu. Nah, Mas Abe ingat nih pernah menyatakan di orasi pertamanya saat terpilih menjadi Ketua Umum PMMI. Katanya anggotanya harus jihad jempol. Nah, seperti apa sih mungkin Sobat Damai di sini belum tahu jihad jempol apa. Dan emang ada Mas jihad jempol apa sih Mas maksudnya? Enggak, itu satu istilah yang saya buat agar lebih mudah diterima aja. Karena banyak orang yang belum bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Yeah. Jadi alih-alih mungkin effort yang dibutuhkan teman-teman kalau di aksi nyata terlalu besar, misalnya minimal seenggaknya jempol kita memberikan kontribusi. Oh. Jihad itu artinya berjuang. Ya. Jadi berjuang setidaknya menggunakan jempol, share yang baik, membuat konten yang baik dan lain sebagainya. Setidaknya jangan menyebarkan hoax gitu juga ya Mas. Salah satunya. Jadi saya bilang di jihad jempol itu bela NKRI. Oh, artinya itu. Karena salah satu poinnya itu adalah itu Mbak, produksi konten wacana itu. Terkadang kita mayoritas di dunia nyata, tapi kita jadi minoritas di dunia maya karena tadi produksi konten wacananya yang bagi saya masih kurang. Nah, terkadang teman-teman yang, mohon maaf tadi, yang intoleran, tapi mereka jumlah sedikit, mereka lebih rajin tuh. Enggak jumlah jihad 10 jari. Nah, kalau kita kayaknya harus lebih fokus lagi. Membuat konten, akhirnya apa yang kita lakukan di dunia nyata bisa termanifestasikan, terwakili di dunia-dunia. Nah, saya kira ini hal-hal seperti ini, kafe toleransi, atau ya usaha-usaha teman-teman di organisasi dan sebagainya buat protes ini salah satu usaha juga buat jihad jempol. Oh iya, kita menyebarkan positive vibes kan. Tapi setelah ini kita share gitu. Iya. Mas, boleh Mas kita minum, kalau Mas Abe sudah siapkan teh. Oh iya. Tapi ini bukan sekedar teh. Teh ini adalah toleransi, empati, dan harmoni. Bisa kalau kopi apa? Itu apa kopi? Ini kopi. Kalau kopi apa? Kopi juga ada artinya Mas, tapi saya kasih taunya teh aja. Nah, kan Mas Abe ini cukup terkenal, sering diundang di mana-mana gitu ya Mas untuk sharing, untuk berikan pendapat. Iseng aja sih Mas, kemarin kan juga sempat ada tuh kalau artis ini diundang. Pegang ya? Nggak apa-apa sih, saya sih sambil pegang, soalnya saya masih minum. Kan kalau misalnya artis gitu ada riders atau apa gitu. Kalau kita ngundang Mas Abe, syaratnya ada nggak? Ada. Asal waktunya cocok aja sih Mbak. Kayak kemarin aku sama Mbak Leni udah kontakan sebulan yang lalu. Karena saya ada agenda kemarin di luar kota. Jadi, dan saya baru masuk Jakarta tadi malam. Wah, terima kasih loh Mas atas waktunya. Ada acara keluarga kemarin di rumah 3 hari. Jadi ini saya baru. Oh, karena waktunya Mas Abe ini padat Sobat Damai. Jadi harus cocok waktunya. Enggak, jadi enggak kok. Kayaknya hampir setiap hari waktu saya habis ya untuk silaturahim, Mbak. Gini kan silaturahim. Benar. Nah, ngobrol lagi lah Mas Abe. Kan Mas Abe ini sebagai lulusan Universitas Duisburg Essen. Tapi kalau ngomong bahasa Jerman itu kan Duisburg Essen. Benar kan saya? Nggak tahu. Dalam bidang ilmu politik dan pemerintahan gitu. Pengalamannya di sana seperti apa sih Mas? Iya, menarik ya. Kalau saya tarik di dunia toleransi, mayoritas minoritas, saya yang terbiasa jadi mayoritas di Indonesia, justru banyak mengambil pengalaman ketika menjadi minoritas di Jerman. Itu banyak menginspirasi saya. Jadi banyak orang awal kenal saya itu ketika di sana saya foto pakai sarung, pakai peci, Mbak. Oh ya, terus dulu masih belum tren itu. Saya kan santri ya. Mungkin kalau orang pakai peci, sarung di luar negeri nggak kepikiran. Saya dulu pengen foto aja depan dom, depan gereja tua di Cologne. Saya tinggal di Cologne dulu di sana. Nah dari situ, ini siapa ini santri pakai peci, pakai sarung, pakai batik. Saya foto. Nah setelah itu baru banyak orang kenal tuh waktu itu. Kan banyak yang repost. Saya kira itu foto biasa ya, ternyata memiliki banyak makna. Nah, dari situ saya ingin membangkitkan sebetulnya bahwa kadang ada rasa inferior orang Indonesia kalau tinggal di luar itu. Kayak apa tuh Mas? Kayak contoh kalau di kelas misal, kenapa kita selalu berpikir orang asing lebih pintar dari kita? Padahal bagi saya itu cuma masalah kebiasaan aja. Mereka lebih vokal, lebih speak up. Kalau kita lebih suka bertanya. lebih modest kita kan, lebih bisa slow. Atau kan kita tuh suka takut bertanya juga sih. Iya, jadi dari situ akhirnya ternyata ketika teman-teman saya di Jerman tahu kok bisa viral, lalu saya jelaskan filosofi pakaian itu. Oh begitu ya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman ya kita nggak usah malu dengan budaya kita sendiri. Ternyata mereka juga appreciate sama apa yang saya lakukan di sana.
Nah setelah itu saya banyak menyadari hal lah. Kalau di Indonesia saya sholat di mana aja bisa, banyak masjid, banyak musola hampir di setiap gedung. Di sana paling satu kota 2-3 masjid. Kalau enggak kita ambil space di pojok atau di mana. Itu benar-benar membangkitkan keinginan jiwa, ya, bahwa ternyata memang hidup bersama itu penting. Nah, Mas Abe di sana juga pernah kan orasi tapi menggunakan bahasa Jerman dengan temanya Pancasila itu satu. Pernah nggak Mas? Pernah kan? Udah lupa tapi kayaknya saya. Nggak, saya nggak ngebahas orasinya sih. Cuma saya lebih membahas pengalamannya saat itu dan respon dari masyarakat atau teman-teman di situ tuh seperti apa? Enggak sih, saya dulu di satu kelas saya memang presentasi Indonesia memperkenalkan gitu tentang Pancasila, tentang kebudayaan, memang pakai bahasa Jerman di sana dulu. Dan ternyata mereka cukup tertarik. Ya, kenapa? Karena kita bayangkan, mereka nggak membayangkan ada satu negara kepulauan yang sangat besar, 17.000 pulau dengan 270 juta orang, kemudian ratusan suku dan bahasa yang berbeda, makanan yang kayak orang sana harus suka makan. Dengan lihat makanan yang berbeda-beda juga, bagi mereka itu hal yang luar biasa. Nah, itu menarik. Tapi setelah saya berpikir dan saya banyak berkecimpung setelah pulang ke Indonesia, satu sisi itu kelebihan tapi satu sisi juga tantangan. Bagaimana mengelola bangsa yang sangat heterogen ini seperti Indonesia. Nah, itu yang bagi saya setelah itu mikir, oh ya, sudah betul itu dulu founding fathers kita bersepakat membuat Pancasila sebagai titik temu semua agama, semua ideologi, semua kebudayaan. Untuk pegangan kita semua juga. Karena ya tadi satu sisi nilai ini menjadi keberagaman yang luar biasa, warisan. Tapi satu sisi bagaimana tantangan itu? Karena termasuk beberapa kelompok yang melakukan tindakan terorisme, intoleran, dan lain sebagainya, juga salah satunya karena menganggap bahwa ya kita kan juga bagian dari hal yang berbeda itu. Kenapa kita dianggap berbeda? Nah, saya kira itu pendekatan sekarang harus kita pikirkan bersama. Setuju. Juga PR juga buat kita, Mbak. PR-nya kenapa? Kita selalu menggaung-gaungkan Pancasila, Bhinneka, tapi sebetulnya sejauh apa kita bisa mengimplementasikan itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya simpelnya dengan diri kita sendiri, lingkungan sekitar kita. Iya. Jangan sampai justru kita Pancasila banget, Bhinneka Tunggal Ika banget, tapi justru kita nggak bisa mengimplementasikan nilai itu ke dalam kehidupan kita, dan justru nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, itu yang jadi PR buat bangsa Indonesia. Ya, benar. Jangan sampai justru saya berpikir, jangan-jangan orang yang memiliki paham-paham yang tadi kita sebutkan itu, sebetulnya sudah mereka menganggap bahwa sistem yang kita jalankan hari ini tidak menghasilkan satu solusi, sehingga mereka menaruhkan solusi yang lain. Karena mereka punya paham mereka sendiri sebenarnya. Saya khawatir begitu aja sih. Nah, Mas, tadi kan sempat ngomong, masih ingat nggak Mas bahasa Jerman, Mas? Ambition, sedikit aja. Oke, sedikit aja boleh. Apa yang mau Mas ngomongin? Nggak, bahasa Inggris aja Mbak lah. Jerman atau nama saya gitu. Gampang kan kalau itu. Masih ingat. Ya, ich heiße Muhammad Abdul Syukri. Ich komme aus Indonesia. Ya. Oh, saya udah berasal dari Indonesia, saya tahu Sobat Damai. Udah lama aku nggak bicara bahasa Jerman. Berarti itu berapa tahun yang lalu tuh Mas? Aku lulus 2017. Kurang 5 tahun ya. Oke, coba kita balik lagi ke topik nih Sobat Damai. Seperti yang kita tahu nih Mas, kalau mahasiswa ini kan sekarang tadi yang udah sempat kita sebutkan bahwa ini menjadi sasaran empuk, menjadi kelompok radikal gitu ya. Nah, apalagi sekarang juga nggak terdeteksi karena bisa lewat media sosial, lewat digital. Nah, kalau dari Mas Abe sendiri sebenarnya seberapa parah sih dengan adanya digitalisasi ini untuk si radikalisme ini sendiri juga? Iya, jadi itu kan seperti apa ya, Mbak? Seperti awalnya ya, aku bukan ahli digital, bukan ahli IT, tapi aku bilang gini, itu kayak hutan belantara, semua orang bisa akses semua ke sana, dan orang masuk ke hutan dengan tujuannya masing-masing. Ada orang yang bawa senjata, dia gunakan baik untuk berburu, untuk makan, tapi ada juga mungkin untuk yang merusak hutan dan lain sebagainya. Nah, itu juga yang terjadi di dunia digital hari ini bagi saya. Semua orang bisa mengakses handphone, tapi kalau mereka niatnya baik, menggunakan handphone dengan baik, ya hasilnya baik juga. Tapi ada orang yang tadi menggunakan handphone dengan tidak baik, hasilnya demikian. Jadi bagi saya kuncinya di literasi digital sih, Mbak. Iya, literasi dan ya orang juga harus mengetahui bahwa
media sosial itu harus digunakan secara bijak. Dan itu menjadi benar-benar menjadi PR kita. Kalau kita di Jakarta, Mbak, kita belajar bisa begini mudah sekali. Teman-teman yang di luar sana aksesnya juga susah. Karena kebetulan saya sudah jadi ketua umum PMI ini kan sudah 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun aku sudah keliling ke 26 provinsi. Nggak kurang dari 150 kota yang saya datangi sejauh ini. Jadi hampir setengah waktu saya untuk keluar kota. Nah, problemnya tadi di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu kita nggak mungkin, pasti kita menemukan masalah tapi nggak sebesar yang ada di luar sana. Jangankan bikin konten atau bikin narasi yang baik di media sosial, kadang sinyalnya masih susah ya. Ya, kayak saya pernah mengisi di acara di salah satu tempat di Sulawesi misal. Dia bilang kalau ketua umum ini kan dari Jakarta, semua hal mudah, bicara inovasi kreatif. Cobalah ketua umum main ke kampung kami 8 jam dari sini harus menyeberang kapal katanya. Oke, terus bagaimana? Ya lihat saja di sana sendiri infrastruktur dan sebagainya. Nah, kebetulan kemarin saya juga aktif di Y20 di salah satu acara penunjukan G20. Saya salah satu delegasi, ada 4 delegasi Indonesia, saya salah satunya. Makanya kemarin kita nulis komunike di white paper, di komunike itu kita mempropos kebijakan harus ada pemerataan infrastruktur pendidikan dan digital internet untuk semua masyarakat. Meskipun itu sekarang sudah menjadi program dari Pak Jokowi sendiri kan untuk infrastruktur. Dipush lagi. Karena Mas Abes kan udah langsung ngelihat dan di sana infrastrukturnya sangat buruk, maksudnya untuk masuk sinyal saja susah. Nah, tapi ini menarik sih Mas karena mungkin kalau di sini kita masih banyak gitu orang masih bisa belajar literasi digital pelan-pelan kita bisa masuk gitu. Cuma kalau untuk anak-anak yang di luar sana yang sinyal aja susah gitu ya, itu kan berarti mereka bukan lebih mudah ya, tapi istilahnya bisa lebih dimasuki oleh paham radikalisme itu sendiri. Nah, kalau dari PMI ngelihat untuk teman-teman yang ada di pelosok sana itu seperti apa sejauh ini? Makanya dengan kekuatan struktur yang kita miliki, Mbak ya, kekuatan struktur yang kita miliki itu menjadi salah satu kekuatan kita. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan Islam yang moderat, mengkampanyekan kebangsaan, kebinekaan itu melalui kader-kader kita yang ada di struktur tingkatan paling bawah, dan itu sangat penting sekali. Ya, kemarin kita bikin acara di Jawa Timur itu ya teman-teman seluruh Indonesia datang, Mbak. Ada dari Papua, mereka pakai kapal loh. Karena mungkin mereka nggak punya cukup biaya untuk beli pesawat karena malasnya, tapi mereka dengan semangatnya datang. Sampai dari Maluku Utara, dari Sulawesi Utara, pakai kapal dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa kader-kader pergerakan mahasiswa Islam Indonesia semangat dan loyal begitu. Nah, jadi selama infrastruktur itu belum ada ya ujung tombak kita kader-kader kita di daerah-daerah itu. Benar-benar. Nah, kalau kita berbicara juga nih Mas tentang organisasi mahasiswa, pasti kan tadi udah sempat di-mention ya saling berkolaborasi juga. Nah, dan berkolaborasi juga dengan berbagai instansi kementerian dan lembaga juga, termasuk dengan BNPT pastinya. Ya, yang menarik perhatian nih Sobat Damai, PMII luncurkan lembaga cegah radikalisme dan terorisme sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional menuju Indonesia Emas 2045, betul Mas? Betul. Nah, tujuan program kerjanya seperti apa, Mas? Jadi di PBPMI kita punya lembaga itu 26 lembaga dengan berbagai macam fokus ya. Nah, kalau yang lembaga cegah radikalisme terorisme ini memang kita seperti di kampus-kampus ya tadi Mbak, sebagai satelit kita di kampus-kampus untuk mencegah paham-paham tadi. Kita berkomunikasi dengan masjid kampus, dengan lembaga dakwah kampus, dengan rektorat, dengan dekanat, dengan musola-musola kampus dan lain sebagainya. Kita di awal kepengurusan sudah pernah membuat kegiatan dengan 15 perguruan tinggi di Indonesia. Yang 15 perguruan tinggi top yang teratas. Lalu kita pesertanya itu dari semua lapisan. Dewan Masjid Kampus dan musola kampus yang di fakultas-fakultas itu. Oke, berarti memang nyasarnya juga semua lapisan masyarakat di kampus ya? Iya, karena penting sekali Mbak, karena kalau di mahasiswa itu kan semua orang masih dalam tahap belajar, semua orang pengen mencoba sesuatu dan sebagainya. Setidaknya kita memberikan rambu-rambu. Juga kita untuk berkoordinasi sampai stakeholders yang paling bawah begitu untuk mencegah ini. Wah, menarik sih Mas. Dan terakhir nih Mas,
dengan visi misi PMII yang sudah sangat baik sekarang, mungkin ada saran nggak sih ataupun mungkin minta dukungan juga untuk mahasiswa di seluruh Indonesia nih agar ayo kita sama-sama berkolaborasi membentuk karakter anak bangsa ini sendiri gitu Mas. Iya, jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia dengan contoh-contoh yang tadi sudah kita diskusikan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Kita mewarisi nilai-nilai yang besar, nilai perjuangan yang besar dari para founding fathers kita, para pahlawan kita, kakek guru kita. Nah, tinggal kemudian hari ini bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia dengan dengan kemampuan kita masing-masing, dengan bidang dan minat kita masing-masing. Teman-teman tidak harus menjadi seperti saya, tidak harus menjadi Anjana dan lain sebagainya, tetapi juga silakan mengembangkan minat dan bakatnya masing-masing hari ini. Saya kira hari ini sudah cukup terbuka, ilmu pengetahuan bisa diakses dengan mudahnya melalui teknologi, internet, digital, dan sebagainya. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa mengkolaborasikan itu, bekerjasamakan itu dengan semua pihak. Jadi selama kita bekerja sama demi bangsa, demi negara, tidak memandang latar belakang, suku, agama, ras, pilihan politik, dan sebagainya, kita pasti bisa menjadi negara yang maju, anak muda yang maju, yang tentu one day, suatu hari kita bisa seperti negara-negara lain. Bisa tuh Sobat Damai. Itu kuncinya dari Mas Abe. Jadi karena sekarang sudah banyak literasi digital, kita belajar sama-sama, nggak usah seperti, maksudnya kita bisa menjadi diri kita sendiri, kita maksimalkan. Dan mungkin kalau teman-teman Sobat Damai bingung, gimana sih cara kita supaya bisa memberikan manfaat intoleransi atau radikalisme seperti apa, sebenarnya nggak usah jauh-jauh, balik lagi ke diri kita masing-masing dan juga lingkungan sekitar kita. Jadi lebih baik kita implementasikannya ke lingkungan kita sendiri. Terima kasih banyak loh Mas Abe atas waktunya. Siap Mbak Jana, sama-sama. Generasi muda ya Sobat Damai ini kerap menjadi sasaran empuk bagi kelompok radikal yang terkadang ini berujung pada tindak aksi kekerasan terorisme. Maka dari itu, untuk kesekian kalinya BNPT tidak pernah bosan untuk hadir melakukan pencegahan yang menerapkan konsep Pentelix. Jadi salah satunya di bidang akademisi. Nah, penguatan karakter anak bangsa ini juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan bangsa ini dengan terus memutuskan rantai paham intoleransi dan bergandeng tangan kita untuk perdamaian dunia. Baiklah, sudah di ujung acara, saya Anjana Demira bersama dengan Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum PBPMI. Salam damai dan salam Indonesia Satria.